Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Setelah berbincang tentang rasa takut dan berharap selalu kepada Allah, kemudian kita berbincang tentang bagaimana keutamaan berharap kepada Allah, dan seorang hamba tatkala beribadah juga menggabungkan antara rasa takut dan berharap. Hari ini kita akan berbincang tentang keutamaan menangis, tapi bukan sembarang tangisan. Tidak semua tangisan memiliki keutamaan. Tidak sedikit tangisan yang hanya diperbolehkan, atau ada tangisan yang diharamkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan bahwa menangis itu beragam. Yang pertama, ada menangis karena gembira. Ya, ada menangis yang faktornya kegembiraan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam cerita hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala Nabi datang ke rumahnya Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, tidak di waktu yang biasa. Sesampainya beliau di dalam rumah, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, akhrij man kana indak. Keluarkan orang-orang di sisi. Nabi hendak berbicara empat mata. Tapi kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, innamahum ahluka ya Rasulullah. Mereka ini keluargamu. Aman insyaallah. Rahasia akan terjaga. Maka beliau pun bercerita bahwa Allah Jalla Jalaluh telah mengizinkan untuk Nabi berhijrah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Bakar mendengarkan berita itu, dia mengasuh ya Rasulullah, aku akan mendampingimu dalam perjalanan hijrah ini. Nah, tatkala itu Abu Bakar menangis, bukan karena bersedih, tapi menangis karena berbahagia. Apa perbedaan menangis yang karena berbahagia dan menangis yang karena bersedih? Disebutkan bahwa apabila tangisan itu disebabkan kegembiraan, maka air mata yang keluar itu dingin. Karena hatinya sedang gembira. Maka dikatakan yang menyejukkan hati. Hatinya sedang sejuk sehingga air yang keluar pun jadi dingin. Berbeda dengan orang yang sedang bersedih. Hatinya itu panas. Sampai ada yang mengatakan kalau letakkan tanganmu di dadanya akan masak kita dari panasnya jantung orang. Itu yang pertama. Jadi menangis yang karena kegembiraan. Yang kedua, ada tangisan yang disebabkan rasa takut. Takut kepada makhluk, takut karena penyakit, ya, atau apa saja yang dia takuti yang menyebabkan dia akhirnya menangis. Ada yang karena kesedihan. Bedanya menangis karena takut dan kesedihan ini, kalau sedih biasanya untuk sesuatu yang telah berlalu. Meninggalnya orang yang kita cintai, mengingat kenangan-kenangan masa lalu. Ini tangisannya karena kesedihan, kehilangan barang yang dia cintai. Ada yang ditinggal mati oleh kucingnya pun menangis. Nah, adapun menangis karena takut ini, biasanya untuk sesuatu yang akan datang. Tatkala dia takut akan kejadian, akan peristiwa yang akan menimpanya, maka dia menangis. Ini menangis yang karena takut. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan ada menangis ya karena haru, karena ikut-ikutan orang menangis. Kita tuh kadang-kala ada orang cerita ya, kemudian dia kebawa emosinya, dia bersedih lalu dia meneteskan air mata. Kita pun ikut menangis biasanya. Kalau dikatakan kenapa menangis, ya nggak tahu, cuma haru aja gitu. Kemudian seperti ceritanya Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz menangis, istrinya menangis. Dan satu rumah ikut menangis. Walam ya'lamu sababa bukai. Sedangkan yang satu rumah ini nggak tahu apa sebab tangisan Umar bin Abdul Aziz. Tapi ini menangis karena ikut-ikutan. Kemudian ada menangis karena marah. Sebabkan orang kadang-kala menahan emosinya ya, sehingga dia menangis.
Kemudian ada juga menangisnya orang munafik. Dibuat-buat tangisan. Apalagi sekarang dengan adanya film-film, sinetron-sinetron, drama-drama. Itu nangisnya dibuat-buat. Kadangkala orang ini nonton film, nonton sinetron, menangis tuh. Yang di film aktornya menangis dapat fulus. Yang nonton ikut nangis. Jadi yang nonton ini dibohongin sebenarnya karena tangisan yang ada dalam film tersebut, tangisan dibuat-buat, dibikin-bikin. Jadi nggak ada kemuliaan di situ. Apalagi kalau untuk membohongin orang lain ya, maka ini berbahaya. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya orang munafik itu bisa menangis dengan satu mata. Kemudian berhenti. Lalu yang satunya lagi nangis. Dan dia bisa menangis dengan dua mata. Ini tangisan orang-orang. Kemudian bab yang kita bahas sekarang ini bukan keutamaan menangis secara umum. Tapi al-buka min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau menangis karena kesedihan, ya kita tahu Rasul SAW menangis. Sampai sahabat heran, ya Rasulullah engkau menangis? Iya. Innal ayna la tadma. Mata itu meneteskan air. Wal qalb yahzan. Nabi menjelaskan dan hati bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu nangis karena kesedihan. Sedangkan bab menangis karena takut sama Allah SWT, Rasulullah SAW kadangkala beliau sholat dan terdengar oleh para sahabat itu seperti ada gemuruh di hati Nabi SAW. Menahan nangis. Seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pun menangis. Tapi tidak dengan teriakan-teriakan. Tidak. Mereka menahan tangisan. Ini yang berkaitan dengan keutamaan menangis. Jadi menangis itu ada keutamaannya, tapi juga ada aturannya. Jangan sampai akhirnya menangis yang dia pikir ada keutamaannya, ternyata tangisan itu nanti jadi ria. Enggak. Tangisan itu bukan untuk menunjukkan kita orang yang ahli ibadah. Tapi karena memang rasa takut yang berkumpul dalam hati yang menyebabkan air mata itu mengalir di pipi. Maka ditahan. Bukan kemudian, enggak, ditahan. Ketika sholat menangis pun ditahan tangisan. Tangisannya juga berbeda, tidak seperti orang yang meratapi, yang teriak-teriak. Enggak. Kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran Karim, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang berkaitan dengan keutamaan menangis karena takut kepada Allah SWT. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Apa yang menyebabkan orang-orang ini menangis, bertambah khusyuk, bertambah ketundukan? Tatkala mereka mendengar kalamullah. Kalau kita memperhatikan pengaruh Al-Quran Karim, yang di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada penjelasan, keterangan tentang aturan-aturan Allah, tentang hukum-hukum Allah, tapi di dalam Al-Quran Karim juga mengandung penjelasan tentang sanksi-sanksi, hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada pelaku dosa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang yang beriman ini, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bertambahnya keimanan orang tersebut. Lembutnya hati orang itu. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.